BBM di SPBU swasta, lalu bagaimana dengan isu monopoli pemerintah terhadap impor BBM? Mari pemirsa kita diskusikan bersama narasumber yang semuanya telah terhubung melalui sambungan Zoom. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga sudah bersama saya Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Batubara dan Mineral Indonesia atau ASPEBINDO, Angga Wira. Selamat bergabung Bapak-Bapak, Pak Sugeng, Mas Angga, apa kabar? Selamat sore. Baik, Pak. Siap. Bung. Ya, Siap. Terima kasih. Sore, Bung Angga. Sore. Ketemu di sini. Ya, Siap. Pak Sugeng, ini ada masalah nih Pak Sugeng. Rakyat Anda sudah berteriak soal kelangkaan BBM di SPBU swasta. Apa komentar Pak Sugeng? Iya, jadi begini. Jelas sudah diputuskan bahwa di hilir itu khususnya untuk BBM non subsidi adalah dipersilahkan bagi pelaku usaha non BUMN untuk bisa menjalankan katakanlah bisnis distribusi atau perdagangan BBM non subsidi, ya. Dalam hal ini adalah RON di atas 92 ke atas. Kalau dalam terminologi yang biasa adalah Pertalite di atas Pertalite, karena RON 90 itu adalah Pertalite. Dan pada itu maka sejumlah operator migas, dalam hal ini British Petroleum juga ada di situ, ada juga Shell, ada juga yang satunya itu BP dan Vivo. Ya, Vivo, betul, ya. Itu telah melakukan penyaluran BBM untuk non subsidi. Dan dalam perkembangannya kemudian lantas memang telah terjadi tata kelola waktu itu di tahun ini juga, di awal Januari, awal Februari telah terjadi sesuatu kelangkaan karena sebab sesuatu diatur dengan keputusan menteri yang waktu itu semula setahun menjadi 3 bulan, lantas di 6 bulan boleh pengadaan dalam hal ini impor BBM tersebut. Maka ada peninjauan kembali waktu. Dan dalam perkembangannya kemudian, lantas waktu itu kami di Komisi 12 melakukan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan secara luas, baik dari Kementerian SDM, juga waktu itu Pertamina, dan juga pelaku usaha tadi. Disepakati bahwa lantas memang ada tata kelola yang harus diperbaiki bersama. Mengingat apa? Mengingat bahwa ini pelaku-pelaku usaha baik Shell, ada BP atau yang lain ini sudah menjadi public utility, sudah menjadi istilahnya ya fasilitas publik. Nah, memang ada perdebatan-perdebatan dalam konteks pemahaman kita terhadap konstitusi bahwa semuanya harus diatur oleh negara, dan itu sudah betul, khususnya untuk BBM yang bersubsidi, itu adalah BUMN yang ditugaskan adalah Pertamina. Dalam hal ini ada Pertalite, ada solar subsidi, dan sebagainya. Pak Sugeng, yang Bapak ingin sampaikan bahwa apa yang kita alami sekarang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola, begitu? Persis sekali. Jadi dalam hal ini kan kita juga punya program bahwa cepat atau lambat BBM kita harus BBM yang berkualitas. Dalam hal ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana keputusan Menteri Lingkungan Hidup misalnya, dengan syarat-syarat BBM ke depan itu adalah Euro 4. Tetapi kan kita mengingat BBM itu yang ada subsidi dan sebagainya. Ya. Sehingga peran-peran swasta termasuk dalam hal ini adalah bagus. Sehingga hari ini itu kurang lebih 5% volume dari BBM non subsidi itu adalah dilakukan oleh swasta. Dan itu selama ini berjalan baik. Dan bulan-bulan selanjutnya waktu itu terjadi katakanlah di Pertamina, kita sebagaimana kita ketahui waktu itu ada isu oplos dan sebagainya. Sehingga ada semacam shifting yang luar biasa besar dari Pertamina yang totalnya itu 95% menguasai distribusi BBM, maka terjadi rush di BBM yang di Shell itu, dan itu sampai terus berkepanjangan, mengingat memang ini dari BP maupun dari Shell ini juga melakukan semacam bagaimana
peningkatan pelayanan yang baik sehingga Ya. BBM tidak subsidi itu dengan pelayanan yang baik meskipun harganya lebih mahal dari apa yang disiapkan oleh Pertamina, itu lantas konsumsinya terus-menerus menaik. Ya. Nah, dalam kesempatan tersebut maka kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak cukup karena terjadi terus-menerus Oke. pembelian yang tinggi, Ya, demand baik. yang tinggi. Baik. Sehingga menurut hemat kita, sudahlah lepas saja untuk bisa melakukan impor. Toh juga kalau ini kan istilahnya membantu juga pemerintah meringankan keuangan negara dan Ya. sebagainya. Dan pelayanan itu sudah bagus karena kelas tertentu dan itu memang BBM tertentu lantas tanpa subsidi dan sebagainya. Ini kan Oke. mengurangi beban pemerintah juga. Ya, baik. Saya kira itu. Mas Angga, di lapangan apa yang sesungguhnya terjadi? Jadi menarik sekali kata Pak Sugeng tadi, ini kan bagian dari proses atau upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kita ya. Tetapi kan masih segar dalam ingatan kita, Mas Angga. Beberapa waktu lalu kita jadi ketakutan trauma gara-gara BBM oplosannya Pertamina ya kan. Nah, ketika supply dan demand ini bicara untuk ke sektor SPBU swasta, masyarakat berbondong-bondong ke swasta, habis kan? Ya kan? Ya wajar dong orang cari yang aman gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang kondisinya jeng gitu hilang. Apa yang terjadi, Mas Angga? Iya, pertama tadi udah dipaparkan secara detail ya oleh Pak Sugeng ya. Memang keberadaan BBM pom bensin SPBU swasta ini memang kan sebenarnya juga meningkatkan kompetisi ya. Dengan adanya kompetisi customer bisa punya pilihan ya, apalagi kan memang yang dijual oleh SPBU swasta ini kan memang BBM yang non subsidi. Ya. Dan tadi juga seperti disampaikan bahwasannya memang adanya gejolak ya di awal tahun itu yang ada isu mengenai oplosan, lalu memang ada sedikit rush juga yang mengakibatkan shifting ya daripada pengguna BBM yang selama ini menggunakan BBM baik subsidi maupun non subsidi dengan ke Pertamina, akhirnya banyak yang beralih ke SPBU swasta yang menyebabkan tadi kuota karena kan memang BBM yang swasta ini yang non subsidi ini kan mereka melakukan impor ya untuk pemenuhan ketersediaannya gitu, supply-nya. Nah, sedangkan seperti kita ketahui dan itu sudah dijelaskan juga oleh pemerintah dan tadi juga kalau nggak salah kan memang sudah ada press conference bersama ya antara pemerintah, Menteri SDM dan SPBU baik Pertamina dan swasta. Jadi jelaskan bahwasannya memang dibandingkan dengan tahun yang lalu, di tahun ini memang diberikan kenaikan sebesar 10% ya. Di forecast ada kenaikan 10%. Saya rasa kenaikan sebesar 10% dari periode tahun lalu sebenarnya sudah memperhitungkan tadi pertumbuhan ekonomi ya kan, jumlah SPBU yang baru mungkin dari SPBU swasta, tapi dengan adanya tadi yang dijelaskan oleh Pak Sugeng juga adanya rush ya di awal tahun menyebabkan kuota yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun, akhirnya belum sampai 1 tahun kuota tersebut sudah habis kan gitu. Nah, lepaskan aja ke mekanisme pasar toh, Mas Angga kan, nggak ada masalah kan sebenarnya kan. Bagi importir sendiri bagaimana, Mas? Iya, nah sedangkan juga seperti kita ketahui sudah ada penetapan dan kuota itu sebenarnya sudah ada kesepakatan yang disepakati. Nah, tinggal kalau kita lihat dari kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, sudah ada kesepahaman bahwasannya SPBU swasta dapat mengambil atau base fuelnya ke Pertamina dan dipersilakan melakukan peracikan ya, karena kan pastinya resepnya antara satu merek dengan merek lain itu berbeda ya. Jadi mungkin yang kita lihat ya, dan kalau nggak salah tadi dalam jangka waktu paling lama 10 hari ya, 7 sampai 10 hari ini sudah ditargetkan sudah bisa
pulih kembali pasokan untuk SPBU swasta. Nah memang kedepannya ini memang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, perlu ada penyusunan ya atau perencanaan yang lebih komprehensif gitu ya, melihat juga dinamika yang ada di market gitu loh, dan juga jangan sampai seolah-olah memang Pertamina seperti juga dianak emaskan kan seperti itu gitu loh. Sedangkan juga kita ketahui memang ada ya, ini kan sebenarnya kan customer sih silakan saja mau memilih yang mana ya, tapi tentunya juga pemerintah harus hadir secara bijaksana melihat memang dinamika yang ada. Nah mungkin nanti bisa duduk, kalau mau bersaing dari pelayanan dong, kualitas kan. Seperti itu nanti mungkin ya harapan kami ya nanti untuk periode yang di tahun 2026 ini persoalan yang ini bisa menjadi referensi gitu ya, sehingga tidak terulang kembali, karena kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Sugeng, sesungguhnya case kelangkaan ini kan sudah sempat terjadi juga ya di awal tahun kemarin. Artinya kuota yang tadi diberikan per 6 bulan gitu ya, berubah lagi gitu, sudah habis. Nah sekarang juga yang 1 tahun diakumulasi juga sudah habis. Nah mungkin perhitungan proyeksi ini ya, Pak Sugeng dan teman-teman juga baik di SPBU swasta dan juga ada kesepakatan bersama lah ya mengenai berapa kuota impor yang diberikan. Tapi ya kalau dalam konteks pemahaman saya ya memang harus juga tetap tidak juga dibebaskan sepenuhnya juga gitu loh. Tetap harus ada mekanisme kontrol juga daripada negara gitu loh. Kalau enggak nanti ya kacau balau gitu loh menurut saya. Kalau impornya nggak kita kendalikan juga gitu loh. Ini tetap harus ada kontrol dari negara, sehingga berapa ya kita juga kan harus mengontrol devisa kita juga gitu kan. Nah ini kan harus tetap ada kontrol, tapi ya kita juga tidak menutup mata ya, kita meminta agar Pertamina memberikan pelayanan kan ini kan opsi ya. Betul. Pelayanan harus ditingkatkan, melakukan perbaikan dari yang isu yang kemarin ada soal oplosan dan lain sebagainya. Nah, itu kan hak konsumen ya untuk memilih mau pakai produk yang mana gitu ya. Jadi jangan dibatasi. Bapak-bapak, saya harus sekali, walaupun memang kan kalau kita lihat juga dari sisi share market kan sebenarnya ini juga masih sangat kecil ya, kurang lebih sekitar 5% aja, dan rata-rata SPBU swasta ini kan adanya di perkotaan. Tapi sekali lagi ya harusnya juga customer punya pilihan. Tapi menurut saya ya ini yang kita perlukan nih ke depan nih di 2026 nih, kita bikin suatu mekanisme atau aturan yang memang transparan juga, terbuka gitu. Karena kan memang hal-hal yang sifatnya impor ini kan kadang-kadang sangat-sangat sensitif ya. Kadang-kadang ada penumpang gelap juga dalam konteks impor ini, banyak mafia juga kan. Nah ini memang harus diawasi. Dalam hal ini kita setuju, karena tadi juga. Pak Sugeng juga katakan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelolanya. Baik, Mas Angga, Pak Sugeng, kita rehat dulu sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi.